semuanya, perkenalkan namaku Fadila Zulaika. Aku berasal dari tingkat 2A Poltekkes Kemenkes Palembang. Di video kali ini, saya mendapatkan tugas dari mata kuliah keperawatan anak, yang dimana minggu kemarin saya disuruh membuat artikel, dan saat ini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang saya buat minggu kemarin. Dengerin ya. Nah, di video kali ini aku mendapatkan tema mengenai strategi pencegahan penyakit anak dalam era perubahan iklim dan urbanisasi. Apa sih latar belakang dari perubahan iklim dan urbanisasi? Perubahan iklim dan urbanisasi merupakan dua fenomena global yang saat ini berdampak besar terhadap kesehatan manusia, terutama pada anak-anak. Indonesia sebagai negara kepulauan tropis sangat rentan terhadap berbagai bentuk perubahan iklim, mulai dari peningkatan suhu rata-rata, perubahan pola curah hujan, hingga intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir dan kekeringan. Urbanisasi yang terjadi secara cepat juga memperburuk kondisi ini. Migrasi penduduk dari desa ke kota menimbulkan permasalahan kepadatan penduduk, keterbatasan ruang terbuka hijau, sanitasi buruk, dan tekanan besar terhadap infrastruktur kesehatan. Nah, sebagian anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim dan urbanisasi, di mana sistem imun mereka masih berkembang dan tubuh lebih mengalami dehidrasi serta tergantungan dengan resiko tinggi. UNICEF menegaskan bahwa perubahan iklim dapat mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan anak, mulai dari kesehatan, gizi, pendidikan, hingga keselamatannya. Oleh karena itu, strategi pencegahan penyakit anak di era perubahan iklim dan urbanisasi menjadi kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda lagi. Apa sih permasalahan dari akibat perubahan iklim dan urbanisasi? Nih, permasalahan utama yang muncul akibat perubahan iklim dan urbanisasi terdapat pada kesehatan anak-anak, yaitu pertama, meningkatnya kasus penyakit menular berbasis faktor dan air. Urbanisasi menyebabkan munculnya permukiman padat dengan drainase buruk dan banyak genangan air. Kondisi ini ideal bagi perkembangan nyamuk Aedes. Penyebab utama demam, DBD, perubahan iklim berupa suhu yang lebih hangat dan curah hujan yang tinggi juga mempercepat siklus hidup nyamuk sehingga meningkatkan resiko penularan. Yang kedua yaitu keterbatasan air bersih dan sanitasi. Banyaknya kawasan perkotaan di Indonesia masih menghadapi persoalan distribusi air bersih. Banjir yang semakin sering terjadi juga mencemari sumber air sehingga meningkatkan kasus diare dan penyakit kulit pada anak. Yang ketiga yaitu polusi udara akibat urbanisasi. Pertumbuhan juga kendaraan bermotor dan aktivitas industri meningkatkan polusi udara. Anak-anak terpapar polusi udara jangka panjang rentan mengalami asma, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, hingga gangguan pertumbuhan paru-paru. Yang keempat yaitu adalah ketidakseimbangan sosial ekonomi. Anak dari keluarga miskin lebih susah mengakses fasilitas kesehatan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak, akibat mereka lebih mudah sakit dan sulit pulih. Nah, yang ketiga yaitu
data penyebab, yang dimana beberapa studi menunjukkan keterkaitan nyata antara perubahan iklim, urbanisasi, dan peningkatan kesehatan penyakit pada anak. Yang pertama yaitu ada DBD, yang dimana peneliti di Indonesia menunjukkan bahwa peningkatan curah hujan dan suhu udara berhubungan erat dengan lonjakan kasus DBD. Kota-kota dengan urbanisasi yang seperti Jakarta, Surabaya, Medan memiliki insiden DBD yang sangat tinggi. Yang kedua yaitu ada diare, yang dimana data dari Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa setiap banjir besar, kasus diare pada anak meningkatkan signifikasi akibat kontaminasinya pada air. Yang ketiga yaitu ISPA. WHO menyebutkan polusi udara menjadi salah satu penyebab utama kematian anak di bawah 5 tahun. Di kota besar Indonesia, ISPA masih menjadi penyakit kunjungan terbanyak ke puskesmas. Yaitu yang kelima yaitu malnutrisi. Yang kelima yaitu malnutrisi, di mana perubahan iklim mencapai produk pangan dan sementara urbanisasi merupakan harga pangan sehat di perkotaan lebih tinggi. Kondisi ini berkontribusi pada malnutrisi. Yang kelima yaitu perubahan iklim mengancam produk pangan, sementara urbanisasi yaitu mengubah harga pangan sehat di perkotaan lebih tinggi. Kondisi ini berkontribusi pada malnutrisi kronis atau stunting yang prevalensinya masih sekitar 21,6% pada tahun 2020 di Indonesia. Penyebab utama meningkatnya penyakit anak dapat diringkas menjadi 3 faktor, yaitu perubahan lingkungan akibat iklim, yang kedua buruknya infrastruktur perkotaan, yang ketiga yaitu ketimpangan sosial dan ekonomi. Yang keempat ada fenomena perubahan iklim, urbanisasi memiliki hubungan sinergis dalam memperburuk kesehatan anak, yang dimana urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik menciptakan kondisi lingkungan yang rawan penyakit. Ketika digabungkan dengan perubahan iklim yang ekstrim, risiko tersebut meningkat berkali-kali lipat. Yang pertama yaitu kombinasi iklim dan urbanisasi pada DBD, yang dimana kota padat penduduk dengan drainase buruk menjadi tempat idealnya perkembangan nyamuk, dan suhu yang lebih tinggi lebih hangat akibat perubahan iklim mempercepat siklus hidup nyamuk sehingga kasus DBD meningkat tinggi. Yang kedua yaitu ada kombinasi banjir dan sanitasi buruk pada diare, yang dimana saat hujan ekstrim datang, banjir menyebabkan limbah dan air bersih bercampur. Anak-anak yang tinggal di permukiman padat tanpa sanitasi layaknya langsung menjadi korban dengan meningkatnya kasus diare. Yang ketiga yaitu polusi dan kesehatan anak perkotaan, di mana urbanisasi meningkatnya polusi udara, sedangkan perubahan iklim memperburuk kualitas udara dengan suhu panas yang memerangkap polutan, atau anak-anak mengalami ISPA lebih sering dan berulang-ulang. Analisis ini menunjukkan bahwa strategi pencegahan penyakit anak tidak bisa dilakukan secara sektoral, tapi membuktikan pendekatan lintas skor atau kesehatan, tata kota, pendidikan, dan lingkungan. Solusinya yaitu strategi pencegahan penyakit anak di era perubahan iklim dan urbanisasi dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Nah, yang kelima yaitu ada solusi, di mana strategi pencegahan penyakit anak ini di era perubahan iklim dan urbanisasi dapat dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu tingkatan individu dan keluarga, yang dimana di situ menjadi 3 bagian. Yang pertama, menerapkan pola hidup sehat dan bersih.
seperti mencuci tangan menggunakan sabun, mengonsumsi air bersih yang matang, menjaga kebersihan makanan, mengurangi penampungan air. Yang kedua yaitu edukasi kepada orang tua dan anak mengenai penyakit, pentingnya kebersihan lingkungan dan pencegahan gigitan nyamuk. Yang ketiga ada pemberian gizi seimbang yang adaptif iklim, misalnya memanfaatkan pangan lokal untuk mencegah malnutrisi. Yang kedua adalah tingkatan komunitas sekolah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah program School Health Promotion atau untuk meningkatkan kesadaran siswa dan guru terkait dampaknya iklim terhadap kesehatan. Yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat dan program Jumatik atau Juru Pemantau Jentik untuk pencegahan DBD. Yang ketiga yaitu peningkatan akses air bersih dan sanitasi di sekolah dan fasilitas umum. Yang ketiga yaitu adalah tingkatan pemerintahan dan kebijakan yang dibagi menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah mengintegrasi sistem peringatan dini penyakit dan data iklim cuaca. Yang kedua ada membangun infrastruktur perkotaan yang ramah anak seperti drainase baik, ruangan hijau, dan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau. Yang ketiga yaitu menyediakan pelindungan sosial untuk keluarga miskin agar mereka dapat mengakses layanan kesehatan. Yang kelima yaitu masuknya perspektif anak ke dalam kebijakan militasi dan adaptasi perubahan iklim. Nah, yang keenam adalah pembahasan di mana strategi pencegahan penyakit anak di era perubahan iklim dan urbanisasi menuntun pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak. Peran keluarga penting untuk membiasakan perilaku sehat sejak dini. Masyarakat dan sekolah dapat menjadi basis edukasi dan pemberdayaan, sementara pemerintah bertanggung jawab memastikan infrastruktur kebijakan dan layanan kesehatan yang adaptif terhadap iklim. Tantangan terbesar adalah koordinasi lintas sektor atau tanpa sinergis antara dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, pendidikan, dan tata kota, strategi pencegahan akan teragmentasi. Selain itu, perlu ada perhatian khusus pada kelompok miskin perkotaan yang paling rentan. Dengan kebijakan yang berbasis bukti, kolaborasi multisistron, dan kesadaran kolektif, ancaman perubahan iklim dan urbanisasi terdapat kesehatan anak dapat diminimalkan. Pencegahan penyakit anak bukan sekadar upaya menjadi kesehatan generasi sekarang, melainkan investasi jangka panjang bagi bangsa dan masa depan bangsa. Dengan memastikan anak-anak tumbuh sehat, kita sedang membangun generasi yang lebih tangguh menghadapi tantangan global.